Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, mari kali ini kita mendengar sahabat-sahabat Rasulullah yang dimuliakan Allah karena perkara amal ibadah yang dilakukannya dan karena perkara kemuliaan Al-Quran. Part pertama kali ini kita akan mendengar kisah dari seorang pengembala domba atau remaja yang saat itu menjadi budak dari seorang kafir yang mengembalakan dombanya, sehingga dengan kemuliaan Al-Quran ia dimuliakan oleh Allah dan menjadi ulama yang sangat dijadikan rujukan sebagai mempelajari Al-Quran. Mari kita Sahabat fillah yang dirahmati Allah, beliau bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat muhajirin dari Bani Zahrah, termasuk dalam sahabat as-sabiqun al-awwalin, sahabat yang memeluk Islam pada masa awal didakwahkannya Islam. Perawakan tubuhnya pendek dan kurus, tidak seperti umumnya orang-orang Arab di masanya, tetapi dalam hal ilmu-ilmu keislaman, khususnya dalam hal Al-Quran, ia jauh melampaui batas sahabat pada umumnya. Kisah keislamannya cukup unik karena ia melihat dan mengalami secara langsung mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masih remaja, Abdullah bin Mas'ud bekerja mengembalakan kambing milik Uqbah bin Abi Mu'aid, salah seorang tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, saat sedang bekerja di suatu padang, dia didatangi oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang sedang kehausan dan meminta susu. Tapi karena hanya melaksanakan amanah menggembalakan, Abdullah bin Mas'ud pun tak bisa memenuhi permintaan itu. Karena memang sedang kehausan, Rasulullah SAW meminta dan meminjam anak kambing betina yang belum digauli pejantan yang masih kecil, yang tentunya tidak mungkin mengeluarkan air susu. Ibnu Mas'ud remaja memenuhi permintaan beliau tersebut. Setelah anak kambing itu diletakkan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengikat dan mengusap susunya dan berdoa dengan kata-kata yang tidak dipahami oleh Abdullah bin Mas'ud. Sungguh ajaib, kantung susunya jadi penuh dengan air susu. Abu Bakar pun datang dengan membawa batu cekung dan memerah air susunya. Setelah itu Abu Bakar meminum susu tersebut sampai kenyang, kemudian memerah lagi untuk Rasulullah SAW. Setelah selesai minum, beliau berkata, "Mengempislah." Seketika kantung susu anak kambing itu mengempis kembali seperti semula dan ia berlari kembali ke bulannya. Ibnu Mas'ud pun sangat takjub melihat pemandangan tersebut. Ia mendekati Rasulullah SAW dan meminta diajarkan kata-kata yang diucapkan Nabi SAW tersebut. Maka beliau menyampaikan tentang risalah Islamiyah yang beliau bawa, dan seketika itu Abdullah bin Mas'ud memeluk Islam. Nabi SAW memandang cukup intens kepadanya, kemudian bersabda, "Engkau akan menjadi seorang yang terpelajar." Tentu saja Ibnu Mas'ud tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Nabi Rasulullah. Apalagi saat itu ia hanyalah seorang miskin yang mencari upah dengan mengembalakan kambing dan menjadi budak orang lain. Tetapi di sela-sela waktu senggangnya, ia selalu mendatangi majelis pengajaran Nabi SAW yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi waktu itu, sejak sebelum beliau menggunakan rumah Arqam bin Abi Arqam. Sedikit demi sedikit pengetahuannya makin bertambah, bahkan dengan cepat ia mampu menghafal dan menguasai wahyu-wahyu yakni Al-Quran. Suatu ketika Rasulullah SAW ingin ada seseorang yang membacakan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy, karena mereka belum pernah mendengarnya, dan ternyata Abdullah bin Mas'ud yang mengajukan dirinya. Tetapi Nabi SAW
mengkhawatirkan keselamatannya. Beliau ingin orang lain saja yang mempunyai kerabat kaum Quraisy yang bisa memberikan perlindungan jika ia disiksa. Tetapi Ibnu Mas'ud tetap mengajukan diri, bahkan setengah memaksa, sambil berkata, "Biarkanlah saya ya Rasulullah, Allah pasti akan membela saya." Sungguh suatu semangat besar yang didorong jiwa muda yang berapi-api, sehingga kurang mempertimbangkan keselamatan dirinya. Dan tanpa menunggu lagi, ia berjalan ke majelis di mana tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy di dekat Ka'bah, dan Nabi SAW membiarkannya sampai di sana. Ia berdiri di panggung atau mimbar di mana orang-orang Quraisy biasanya melantunkan syair-syair mereka, dan mulailah membaca ayat Quran dengan mengeraskan suaranya. Yang dibacanya ialah surah Ar-Rahman. Orang-orang kafir itu pun memperhatikannya sambil bertanya apa yang dibaca oleh Ibnu Ummi Abdin. Saat itu mereka belum mengetahui kalau Ibnu Mas'ud telah memeluk Islam, jadi mereka membiarkan saja untuk beberapa saat lamanya. Salah satu dari orang Quraisy pun tiba-tiba berkata, "Sungguh yang dibacanya itu adalah apa yang dibaca oleh Muhammad." Mereka pun bangkit menghampirinya dan memukulinya hingga babak belur. Namun selama dipukuli, ia tidak segera menghentikan bacaannya. Sebatas ia masih mampu melantunkannya. Ketika mereka berhenti memukulinya, ia segera kembali ke tempat. Nabi dan para sahabat berkumpul melihat keadaan tubuhnya yang tidak karuan akibat pukulan-pukulan tersebut. Salah seorang sahabat berkata, "Inilah yang kami khawatirkan akan terjadi pada dirimu." Tetapi dengan tegar, Ibnu Mas'ud berkata, "Sekarang ini tak ada lagi yang lebih mudah bagiku daripada menghadapi musuh-musuh Allah tersebut. Jika tuan-tuan menghendaki esok saya akan mendatangi mereka lagi dan membacakan lagi surah lainnya." Mereka pun berkata, "Cukuplah sudah, engkau telah membacakan hal yang tabu atas mereka." Nabi hanya tersenyum melihat perbincangan antara sahabat beliau tanpa banyak memberikan komentar apa-apa. Peristiwa tersebut menjadi pertanda awal dari apa yang diramalkan oleh Rasulullah SAW. Ia akan menjadi seorang yang terpelajar atau ulama, yakni dalam bidang Al-Quran dan ilmu keislaman lainnya. Sungguh lompatan besar dari seorang buruh upahan atau budak pengembala kambing, miskin dan turun-telunta, tiba-tiba menjadi seorang yang ilmunya dibutuhkan banyak orang, ulama khususnya dalam bidang Al-Quran. Ia memang hampir tidak pernah terpisah dalam Rasulullah. Pengetahuannya terus tumbuh dan berkembang dalam bimbingan beliau. Ia mendengar 70 surah Al-Quran langsung dari mulut Rasulullah SAW, dan tidak ada sahabat lainnya yang sebanyak itu mendengar langsung dari Nabi SAW. Ia juga selalu merekam atau mengingat peristiwa demi peristiwa yang berhubungan dengan surah-surah Al-Quran. Jika ia mendengar kabar tentang seorang yang mengetahui suatu peristiwa yang berhubungan dengan Al-Quran yang ia belum mengetahuinya, segera saja ia memacu untanya untuk menemui orang tersebut demi melengkapi pemahamannya. Bahkan tak jarang Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan suatu surah untuk beliau, dan beliau akan memerintahkannya berhenti setelah beliau tak dapat menahan tangis karena mendengar bacaannya. Beliau seolah dibawa bernostalgia dengan suasana ketika ayat tersebut diturunkan, karena bacaannya memang tepat seperti saat ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril. Secara penampilan fisik, mungkin Abdullah bin Mas'ud tidak meyakinkan. Perawakan tubuhnya kurus dan kecil, tidak terlalu tinggi. Kedua betisnya kecil dan kempis sehingga pernah menjadi bahan candaan beberapa sahabat. Hal itu terjadi ketika ia sedang memanjat dan memetik dahan pohon arak untuk digunakan sikat gigi atau siwak oleh Nabi SAW. Melihat sikap mereka ini, beliau bersabda, "Tuan-tuan menertawakan kedua betis Ibnu Mas'ud, padahal di sisi Allah timbangan atau kebaikan keduanya lebih berat daripada gunung Uhud." Abdullah bin Mas'ud tidak pernah tertinggal mengikuti pertempuran bersama Rasulullah. Begitu juga beberapa pertempuran pada masa Khalifah Abu Bakar
dan Umar radhiyallahu anhu. Ketika perang Badar usai, Nabi ingin mengetahui keadaan Abu Jahal. Maka Abdullah bin Mas'ud pun beranjak pergi mencarinya. Begitu juga beberapa sahabat lainnya. Sebenarnya saat pertempuran berlangsung, beliau telah didatangi dua pemuda Ansor, Mu'adz bin Amr bin Jamu dan Muawiyah bin Afra. Mereka berdua mengaku telah membunuh Abu Jahal. Setelah memeriksa pedang keduanya, pemuda tersebut, beliau pun membenarkan pengakuan mereka. Hanya saja beliau ingin memperoleh kejelasan informasi dan kepastian kematiannya. Ibnu Mas'ud pun bergerak di antara mayat yang bergelimpangan dan akhirnya bertemulah dengan tubuh Abu Jahal yang masih sekarat, nafasnya tinggal satu-satu. Tubuh Ibnu Mas'ud yang kecil berdiri di atas tubuh Abu Jahal yang kokoh terkapar. Ia menginjak leher Abu Jahal dan memegang jenggotnya untuk mendongakkan kepalanya dan berkata, "Apakah Allah telah menghinakanmu, wahai musuh Allah? Dengan apa ia menghinakan aku? Apakah aku menjadi hina karena menjadi orang yang kalian bunuh? Atau justru orang yang kalian bunuh itu lebih terhormat? Anda saja bukan pembajak tanah atau budak yang telah membunuhku." Memang dua pemuda Ansar yang membunuhnya adalah para pekerja kebun. Mungkin ia merasa lebih berharga jika saja yang membunuhnya adalah seorang pahlawan perang seperti Hamzah atau Umar. Kemudian ia berkata kepada Ibnu Mas'ud yang masih menginjak lehernya, "Aku sudah naik tangga yang sulit, wahai pengembala kambing." Ibnu Mas'ud mengerti maksud Abu Jahal. Ia melepaskan injakannya pada lehernya. Tak berapa lama kemudian Abu Jahal tewas. Ia memenggal kepala Abu Jahal dan membawanya kepada Nabi sampai di hadapan beliau. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, ini kepala musuh Allah, sang Abu Jahal. Demi Allah yang tiada ilah selain dia." Beliau mengucap 3 kali kemudian bersabda lagi, "Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan pasukan musuhnya." Ada suatu peristiwa berkesan pada perang Tabuk yang selalu menjadi keinginan dan angan-angan Abdullah bin Mas'ud. Suatu malam, ia terbangun dan melihat ada nyala api di arah pinggir perkemahan. Ia berjalan ke perapian tersebut dan melihat tiga orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, sedang memakamkan jenazah salah seorang sahabat, Abdullah Zulbijadain al-Muzani. Nabi berada di lubang kubur. Abu Bakar dan Umar berada di atas. Ia mendengar beliau bersabda, "Ulurkanlah kepadaku lebih dekat." Seraya memasukkan mayat tersebut. Nabi menerima jenazah Abdullah tersebut dan jenazah Abdullah Zulbijadain al-Muzani tersebut dan meletakkan di liang lahat. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, aku telah ridho padanya, maka ridhoi pula ia olehmu." Melihat pemandangan tersebut, Ibnu Mas'ud pun berkata, "Alangkah baiknya jika akulah pemilik liang kubur itu." Namun ternyata keinginannya tidak terpenuhi karena 3 orang mulia yang terbaik tersebut mendahului menghadap Allah. Ia wafat pada zaman Khalifah Utsman, dan dalam suatu riwayat disebutkan yang memimpin atau mengimami salat jenazahnya adalah sahabat Ammar bin Yasir. Nah, begitulah sahabat kita yang dirahmati Allah, cerita dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang mana kita dapat meneladani beliau dan semoga kita dapat mengambil pelajaran dari beliau. Dan jangan lupa klik like, subscribe, share, and comment di channel kami agar channel kami dapat berkembang. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.